Baiklah Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pelajar semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas seputar pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka kegiatan koneksi antar materi pada modul 2.1 Pendidikan Guru Penggerak. Teman-teman sekalian, saya ingin kita mengawali bersama bahwasanya kita meyakini betul dan kita merasakan bahwa setiap hari kita menemukan atau kita mengalami di kelas-kelas kita berbagai murid yang punya sikap berbeda, yang senangnya satu sama lain juga berbeda, yang cara belajarnya berbeda, yang lebih mudah kalau dia kayak gini, kalau si dia kayak gitu, seperti itu. Dan itu hampir terjadi setiap hari. Kalau kita punya 28 murid, maka 28 cara yang barangkali kita temukan, yang barangkali kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, pada kesempatan hari ini sedikit saya akan mengulas seputar pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada awalnya kita punya kesadaran bahwasanya di kelas itu ada anak yang mereka senangnya sendiri, ada yang senangnya bareng-bareng, ada yang senangnya nulis, ada juga yang senangnya gambar, ada juga yang nggak senang nulis dan gambar. Dan setiap hari kita menemui anak-anak yang beragam itu, yang bermacam-macam itu. Setiap hari guru ketika masuk kelas akan menemukan berbagai kejadian yang hampir setiap saat tidak terulang. Jadi setiap hari selalu ada dinamikanya. Nah, dan pada saat yang sama tanpa kita sadari sebenarnya kita sebagai guru itu sudah melakukan multitasking atau kerja untuk berbagai hal dalam satu waktu. Jadi multitasking ini ternyata tanpa kita sadari sudah kita lakukan. Nah, multitasking yang tidak kita sadari, misalnya ada anak ini kita dekati dia dengan cara berbicara. Kalau anak ini kita dekati dia dengan cara diajak untuk menggambar sesuatu. Yang satu butuh ini kita layani, yang satu butuh ini kita layani. Jadi berbagai hal ternyata sudah kita lakukan dalam waktu yang bersamaan dengan multitasking seorang guru. Nah, beberapa yang penting berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, diawali dulu bahwasanya ada hal yang menjadi miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini merupakan hal yang barangkali sering disalahartikan atau menjadi hal yang tidak tepat untuk memaknai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ketika ada 28 murid itu tidak diartikan sebagai kita mengajar dengan 28 cara yang berbeda. Karena tentu kita akan kewalahan kalau seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana 28 itu dapat kita penuhi berbagai kebutuhannya yang nantinya kita akan tahu di antara 28 itu ternyata ada kelompok-kelompok tertentu yang senangnya seperti ini dan yang senangnya seperti itu. Nanti akan kita bahas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama adalah seputar buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Nah, saya akan awali dulu terkait dengan pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian keputusan yang masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru, yang orientasinya, tujuannya itu berdasar pada kebutuhan murid. Jadi, keputusan-keputusan yang dibuat oleh guru, tindakan tegas, atau kapan menulis, kapan menggambar, kapan bercerita, kapan menampilkan video, kapan ditayangkan joke, atau kapan kita ngejok, kapan kita membuat lelucon, kapan kita harus serius, kapan kita membuat kelas penuh dengan permainan, itu kesemuanya itu berdasar pada kondisi dan kebutuhan murid. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bermuara dari tujuan pembelajaran. Jadi apa yang ingin kita tuju nanti akan terwujud melalui pembelajaran berdiferensiasi.
Kemudian pembelajaran diferensiasi juga dikatakan sebagai bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Nah, yang tadi sudah sedikit kami singgung. Kemudian pembelajaran diferensi juga seputar lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Jadi upaya diferensiasi itu supaya yang belajar cepat tidak bosan, yang belajar lambat juga tidak ketinggalan. Jadi semua anak merasakan perubahan dalam belajar itu, sehingga sekecil apapun perubahan anak itu, anak merasa senang karena dia merasa telah berubah dan dia merasa telah belajar. Jadi itu salah satunya arti dari diferensiasi, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian diferensiasi juga artinya sebagai manajemen kelas yang efektif. Efektif ini artinya adalah tepat dan efisien. Jadi saat kita mengajar itu juga tidak terlalu wasting time, menghabiskan waktu untuk satu hal yang sifatnya kurang penting misalnya, sehingga kita bisa lebih efektif. Yang kemudian pembelajaran diferensiasi juga berkaitan dengan penilaian berkelanjutan. Nah, jadi informasi yang kita dapatkan dalam proses pembelajaran itu nanti akan sangat menentukan bagaimana pembelajaran berikutnya akan berlangsung, bagaimana penilaian itu, assessment tidak hanya tidak hanya for tapi juga assessment as learning. Kemudian mengetahui kebutuhan belajar. Jadi ini cukup sangat menarik dan penting untuk diingat. Ini menjadi kerangka yang bisa kita gunakan untuk melakukan awalan diferensiasi. Jadi ketika kita bicara pembelajaran berdiferensiasi, mengutip dari Tomlinson tahun 2001 dalam buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom. Nah, jadi bagaimana membuat diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas yang punya ability, kemampuan yang mix atau campur seperti itu. Nah, setidaknya ada 3 aspek yang akan kita pertimbangkan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi. Satu, nanti kita bicara tentang kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua adalah bicara tentang minat murid, dan yang ketiga tentang profil belajar murid. Nah, 3 ini menjadi pokok dan penting untuk diingat kalau kita memang sungguh-sungguh mau tahu diferensiasi, yaitu satu, readiness atau kesiapan, yang kedua minat murid, yang ketiga adalah profil belajar murid. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman sekalian. Yang pertama berkaitan dengan kesiapan belajar. Tentu ini langsung kepada contoh kasus saja, kita akan mendapati di kelas misalnya contoh konkretnya adalah di kelas 1, yang mana kelas 1 di awal tahun pelajaran, kita akan menemui siswa-siswi yang sangat heterogen, yang sangat mix, yang sangat campur, dengan latar belakang pendidikan non formal di TK atau ABA atau pendidikan non formal lainnya, atau tanpa sekolah pun jenjang non formal, akan masuk ke kelas kita. Nanti di sana kita akan, pada pertemuan-pertemuan awal, tahun-tahun awal, kita akan tahu ada anak yang sudah menulisnya sangat lancar, rapi, kita menyuarakan dengan dikte atau mencongak dia sudah bisa menulis. Ada yang sama sekali membuat huruf B misalnya masih terbalik, atau hal-hal lain. Jadi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, kesiapan belajar ini adalah berkaitan dengan kondisi awal seseorang murid terhadap sesuatu yang akan kita ajarkan. Ini sebagai readiness, ini sebagai kesiapan awal, bekal apa yang sudah ada pada murid yang kaitannya dengan prasyarat pembelajaran kita. Nah, jadi tentu kesiapan belajar ini menjadi poin penting untuk diperhatikan dalam usaha kita menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, karena dengan adanya itu kita bisa tahu, tentu anak yang kesulitan menulis nggak bisa langsung kita ajak mencongak. Tentu masih kita ajarkan bagaimana menebalkan garis, bagaimana menyambung garis, masih fokus pada bentuk-bentuk huruf, aturan dalam menulis huruf dari atas, dari kanan, dan lain sebagainya. Sehingga itulah diferensiasi akan dilakukan di sana. Jadi kesiapan belajar ini adalah kita berbicara tentang bagaimana kondisi awal seorang murid dalam menghadapi lingkungan belajar yang akan kita laksanakan. Nah, jadi
kesiapan belajar lebih kepada kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, keterampilan baru, sehingga anak tersebut ketika dia dihadapkan pada suatu lingkungan belajar yang membutuhkan suatu penalaran atau penggunaan akal pikiran, dia tidak akan terlalu timpang. Mungkin kita akan mengalami kondisi marah ketika anak diminta untuk menulis tapi tidak bisa menulis. Tapi itu salahnya adalah karena kita tidak tahu kesiapan belajar. Anak dimarahi ketika dia tidak bisa nulis, sedangkan kesiapan belajarnya adalah dia masih pada tahap menebalkan huruf, tentu yang bermasalah adalah kita yang tidak tahu kesiapan belajar. Jadi kesiapan belajar ini menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian kita. Nah, salah satu alat yang bisa dilakukan atau sebagai pengingat kita ini sangat menarik sekali, kaitannya dengan kesiapan belajar adalah kita sebagai guru adalah the equalizer. Kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian yang suka dengan dunia sound system, dunia herek, dalam beberapa itu di Jawa Timur paling tren ya hal seperti ini, yang kendaraan membawa kotak sound yang bermacam-macam itu. Nanti equalizer itu kan kalau dalam sound kita akan mengatur treble-nya berapa, bass-nya, jeduknya berapa, atau bass-nya kecil, atau treble-nya suaranya jelas, lantang, atau echo-nya menggema atau tidaknya. Jadi equalizer itu dalam kaitan dan kesiapan belajar akan menuntun kita. Kita akan mengatur equalizer belajar kita. Apakah kalau misalnya itu berkaitan dengan konten materi yang dasar, apakah kita akan dasar banget, atau kompleks sekali, atau agak kompleks, atau agak dasar. Nah, itu bermacam-macam, itulah diferensiasi. Nanti kesiapan belajar kita akan tahu, oh kondisi seperti ini kita perlu equalizer ke arah kiri, mengecilkan, artinya kita butuh hal yang dasar. Oh kondisi anak sebagian kelompok ini itu sudah sangat lancar sehingga equalizernya kita naikkan, kita buatkan sesuatu yang lebih kompleks. Atau misalnya bicara tentang sesuatu yang tampak dan tidak tampak, yang konkret dan abstrak. Oh, anak ini masih butuh konkret dengan kesiapan belajar yang seperti ini. Kita turunkan sehingga kita ke arah konkret. Atau kita tinggikan ke arah abstrak. Atau misalnya bentuk materinya terstrukturkah atau mau lebih terbuka. Apakah kegiatannya itu banyak melibatkan kita, sifatnya tergantung, ini tentu akan banyak di kelas-kelas rendah, atau sifatnya mandiri pengembangan di jenjang SMK barangkali yang banyak proyeknya, atau sifatnya, kecepatannya, apakah belajar ini akan lambat atau akan cepat. Sekali lagi, equalizer itulah yang menjadi sifat kita sebagai guru untuk mengatur pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar kondisi awal anak tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita akan berbicara yang kedua, tadi kesiapan belajar sudah, yang kedua adalah berkaitan dengan minat murid. Nah, berkaitan dengan minat murid ini Bapak Ibu sekalian, kita berbicara tentang keadaan seseorang, keadaan siswa dalam hal ini dalam merespon sesuatu situasi yang memberikan hal yang menyenangkan atau kepuasan diri. Jadi minat itu merupakan ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Kita saja sebagai guru tentu minat kita dengan guru yang lain berbeda. Yang paling sederhana jurusan yang kita ambil saja. Mungkin kita PGSD, ada yang PJOK, ada yang pendidikan agama Islam. Itu sudah menunjukkan keminatan, terlepas dari jurusan yang saat itu tidak ada pilihan misalnya. Tapi setidaknya itu bisa memberikan contoh bahwasanya kita punya ketertarikan terhadap hal yang berbeda satu sama lain. Nah, diferensiasi juga berangkat dari aspek penting yaitu minat murid. Kita akan tahu nanti minat murid itu apakah dia suka dengan sesuatu yang sifatnya genrenya, misalnya kalau kita bicara tentang literasi dalam bacaan misalnya genre yang misalnya genre, kalau lagu ya misalnya ada berbagai genre, termasuk dalam tulisan juga kita nanti ada novel kah atau suka dengan komik kah, misalnya novel yang banyak tulisannya minim gambar, komik yang banyak gambarnya minim tulisan, atau suka dengan video, tampilan video atau film misalnya.
Sehingga minat itu yang berbeda-beda itu kita fasilitasi supaya anak tetap tertarik dengan konten yang kita buat, sehingga anak-anak tetap dalam minatnya, sehingga mereka punya kecenderungan, punya kesenangan dalam belajar. Jadi itu berkaitan dengan minat. Apakah minat itu misalnya tentang ekspresi lebih senang lisan, ngomong, sehingga nanti bisa kegiatannya pidato, drama, atau yang lainnya, atau sifatnya tertulis, suka dengan membuat teks, menuliskan cerita, atau suka dengan sifatnya yang artistik, misalnya suka menggambar abstrak, suka yang grafis, fotografi, ilustrasi, atau misalnya suka hal-hal lain, atau misalnya berkaitan dengan minat, ada yang suka seni, ada yang suka teknologi, misalnya hal apapun itu dikaitkan dengan teknologi, dianya tertarik banget. Atau misalnya suka dengan atletik, muatan-muatan tertentu, misalnya suka dengan CR7, Ronaldo, suka dengan Goat, greatest all of the time, Lionel Messi, atau suka dengan bulu tangkis, suka dengan macam-macam. Kesemuanya itu, peminatan itu nanti kita diferensiasikan supaya setiap siswa atau supaya kelompok-kelompok pada siswa itu punya area yang mereka sukai dalam hal belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu profil belajar murid. Ketika kita bicara profil belajar murid, nanti kita akan tahu ada berbagai preferensi murid, misalnya terhadap lingkungan belajar. Ada yang suka suhu ruangannya kayak gimana, ada yang suka rame, diskusi besar, ada yang suka diam, introvert misalnya, tidak banyak berbicara. Ada yang sukanya terstruktur, ada yang sukanya tidak terstruktur, ada yang apa namanya ekspresif, ada yang interpersonal, suka sama diskusi seperti itu, suka dengan debat misalnya, atau misalnya berkaitan dengan gaya belajar, ada yang suka visual, auditori, atau kines, yang kita ada asing ya, suka dengan gambar, atau lebih cenderung mudah mengingat dengan suara, atau dengan aktivitas fisik. Nah, kines itu tidak menutup kemungkinan, tapi sebagian besarnya ada para cowok, anak laki-laki itu biasanya suka dengan kines. Tapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa saja kines. Nah, ini berbagai hal yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita bicara diferensiasi, kita analisis kebutuhan belajar dengan memperhatikan tiga aspek. Satu, kita berbicara tentang readiness, kesiapan belajar. Yang kedua, berbicara tentang minat, yang ketiga berbicara dengan profil belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, selain tentang itu kita juga akan tahu berbagai diferensiasi, yaitu diantaranya adalah diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Nah, berikut akan kami sampaikan berkaitan dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, jadi berkaitan dengan diferensiasi konten, itu adalah konten itu kan sesuatu yang kita buat. Sebagai guru, konten ini sangat penting karena apa yang akan kita bawa ke kelas itulah konten belajar. Sebelum nanti kita bicara proses dan produk. Konten ini menjadi sangat krusial, sangat pokok sekali karena nanti sajian yang akan kita tayangkan itu adalah seputar tentang konten. Bahan apa yang akan kita berikan kepada anak. Nah, diferensiasi konten kita lakukan dengan membuat konten secara beragam dengan berdasar pada analisis kebutuhan. Konten yang kita buat mengacu dengan kebutuhan belajar siswa yang berbagai macam itu. Ada tayangan video misalnya kontennya untuk anak-anak yang visual, minat apa profil belajarnya. Kemudian ada kelompok tertentu yang suka genre misalnya olahraga, suka genre olahraga. Ya videonya kita tayangkan video misalnya beberapa tayangan kutipan tentang pertandingan semalam misalnya Liga Inggris atau La Liga atau misalnya Champion atau seputar Piala Dunia, tidak masalah. Jadi konten ini kita berbicara tentang diferensiasi, mengatur supaya konten itu beragam sesuai dengan kesiapan, sesuai dengan minat, dan sesuai dengan profil belajar. Nah, karena kaitannya dengan konten, kita bisa modifikasi, kita bisa sediakan teks, kita bisa sediakan benda konkret global misalnya, kita bisa sediakan buku cerita misalnya, ceritanya nanti bisa kita diferensiasi lagi bermacam-macam, mau cerita bergambar atau novel, atau cerita misalnya komik. Nah, itu kita diferensiasi yang macam-macam. Atau misalnya dari teksnya, mau yang teksnya agak berat,
yang kutipan-kutipan berita atau teks yang sudah dimodifikasi sehingga tidak terlalu sulit untuk dicerna bagi anak-anak yang memiliki apa namanya kemampuan menyerap bacaan literatur yang masih berkembang misalnya. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang diferensiasi proses. Kaitannya dengan diferensiasi proses adalah bagaimana cara kita mengatur supaya kita bisa berbagai cara, bisa beragam cara dalam mendampingi proses belajar. Nah, diferensiasi proses ini salah satu yang sangat menarik bagi saya adalah seputar scaffolding. Scaffolding itu adalah teknik untuk membantu siswa dengan intensitas yang berbeda-beda. Jadi keadilan dalam kita mengajar siswa itu tidak mesti sama. Kalau kita mendatangi si A 3 kali, tidak tentu tidak harus si B itu kita datangi 3 kali. Nah, diferensiasi proses di sini memainkan peran supaya kita itu memberikan scaffolding, teknik scaffolding, supaya kita dapat membantu siswa dalam belajar itu dengan kondisi yang berbeda-beda. Untuk anak ini akan lebih sering saya datangi karena dia agak sulit berkonsentrasi atau masih berkembang dalam kemampuan dasarnya atau masih perlu pendampingan. Berbeda dengan siswa lain yang sudah proaktif, bahkan dia bisa menularkan ke teman-temannya. Kita tetap perlu mendatangi mereka, tapi bukan dalam rangka untuk bukan dalam rangka untuk mendikte mereka, tapi lebih kepada melihat bagaimana perkembangan dia dalam belajar. Nanti kita apa namanya notice saja beberapa hal yang barangkali masih kita perlu perbaiki. Jadi diferensiasi proses adalah kita mengatur supaya keterlibatan kita dalam proses pembelajaran itu dapat beragam. Kemudian sambil bukakan catatan seputar diferensiasi proses. Oh iya, ya. Proses. Nah, jadi diferensiasi proses itu berkaitan dengan proses berlangsungnya kegiatan ya, untuk membuat siswa terus dalam kondisi belajar. Diferensiasi itu prosesnya bisa mandiri kelompok, prosesnya dalam belajar itu apakah mandiri atau kelompok. Itu diferensiasi. Bisa pilih mandiri atau kelompok. Sedikit atau banyak bantuan. Kegiatannya berjenjang dengan tingkat dukungan yang beragam, tantangan yang berbeda, kompleksitas yang berbeda. Kemudian dalam pembelajaran misalnya ada sudut minat. Nanti dalam proses belajar anak-anak yang suka konten ini diarahkan ke arah sana. Meskipun itu konten konten yang kita sajikan itu diferensiasi konten, tapi proses mereka dalam belajar kelompok ini membaca yang novel, kelompok ini membaca yang komik, kelompok ini menonton video itu berkaitan dengan diferensiasi proses. Kemudian intensitas selama waktunya kita, fleksibelnya kita juga diferensiasi proses. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk, bahwasanya diferensiasi produk itu berkaitan dengan hasil pekerjaan atau unjuk kerja. Dan sifatnya ini adalah tangible, ada wujudnya. Jadi kalau kita berbicara produk itu sifatnya ada wujudnya. Nah, berkaitan dengan diferensiasi, kita punya pilihan diferensiasi itu sangat luar biasa karena kita bisa membuat berbagai alternatif. Anak-anak diminta memilih sesuai dengan preferensi mereka, minat mereka, ketertarikan mereka, kemampuan mereka dalam hal unjuk kerja, dalam hal produk. Jadi produk ini bisa anak-anak yang ingin proyeknya adalah berupa video, buatlah video. Ada anak yang sukanya membuat apa namanya prototype, silakan buat prototype. Ada yang suka dalam bentuk gambar, silakan bentuk gambar. Sehingga dengan hal ini tentunya kita sebagai guru dapat membuat siswa yang dengan berbagai kondisi itu tetap dalam kondisi belajar. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi itu dalam kita membuat learning community, komunitas belajar di mana setiap orang itu merasakan senang dalam belajar dan setiap orang merasakan tumbuh dalam belajar. Maksudnya bagaimana tumbuh itu? Setiap orang merasa belajar. Kadang kita akan mengalami kalau kita hanya menggunakan satu hal saja, yang searah saja, yang sifatnya hanya dari guru, yang iya kalau kita pas yang kita arahkan itu, kesemuanya bisa menerima. Tapi kadang-kala kita akan menemukan ada anak yang kalau kita sajikan itu materi itu terlalu cepat, kalau
yang anak-anak sudah lancar ini terlalu lambat. Sehingga yang kita dapatkan bukan win-win solution, tapi zero-zero solution malah. Yang kesulitan tidak dapat, yang sudah lancar juga tidak ada perubahan, sehingga di sana malah tidak ada proses belajar yang berkelanjutan. Nah, diferensiasi ini salah satunya adalah ada harapan bagi setiap pertumbuhan. Jadi setiap orang itu punya pencapaian yang berbeda-beda, punya apa namanya proses belajar yang berbeda, punya hasil belajar yang berbeda. Itu tetap kita hargai sehingga setiap mereka akan tumbuh. Tapi sekali lagi tetap dengan mengacu pada tujuan pembelajaran. Itu yang kita ajar. Jadi tujuan pembelajaran sebagai hulunya, sebagai dasarnya kita untuk apa namanya mengacu pada diferensiasi yang beragam itu tetap mengacu pada tujuan. Nah, itu berkaitan dengan diferensiasi belajar. Kemudian berkaitan dengan bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian kaitannya apa namanya antara modul ini dengan program pendidikan guru penggerak. Baiklah, yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Saya kira diferensiasi ini adalah cara yang sangat dahsyat untuk kita sebagai guru dalam rangka membuat siswa senang, percaya diri, dan merasa bahwa dia terus tumbuh. Jadi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, diferensiasi ini dapat mengoptimalkan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, yang lambat tetap bisa berkembang, yang cepat juga maju berkembang. Jadi optimal ini, win-win solution. Nah, kemudian kaitannya antara modul ini dengan apa namanya pendidikan guru penggerak, saya kira kita bicara merdeka belajar, diferensiasi ini adalah salah satu wujudnya seorang guru. Jadi melalui diferensiasi ini kita dalam upaya memerdekakan siswa dan guru untuk belajar itu dapat terwujud. Sebagaimana apa namanya kata yang kita ingat selalu, pengertian pendidikan ala Ki Hajar Dewantara adalah kata kuncinya menuntun. Jadi menuntun di sana kita artikan sebagai suatu usaha kita untuk menjadi fasilitator. Fasilitator itu kan mengacu pada kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta. Dalam hal ini tentu saja murid atau peserta didik. Fasilitator memberikan fasilitas. Fasilitas ini satu orang dengan yang lain tentu berbeda sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Nah, sehingga kata menuntun ini, kalau kita di sawah kita ada jagung, ada padi, ada misalnya ada kacang, ada apalagi misalnya tumbuhan yang lain, ada cabai dan sebagainya, dengan diferensiasi kita tetap membuat tumbuhan-tumbuhan itu tumbuh, mereka semua tumbuh dengan pelayanan yang berbeda. Untuk jagung misalnya sehari saya harus siram berapa kali. Untuk yang cabai berapa kali. Obat yang ini berbeda dengan itu adalah salah satu keterkaitan antara diferensiasi dengan program pendidikan guru penggerak secara khusus tentang merdeka. Bapak Ibu, sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan kami akhiri kaitannya dengan koneksi antar materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.